Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita sama-sama yakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang sangat komprehensif. Semua persoalan kehidupan sudah tercover di dalam Al-Quran, termasuk persoalan-persoalan ekonomi. Tetapi, apakah kita sudah mengetahui bahwa di dalam Al-Quran sudah secara detail bisa memberikan solusi-solusi dalam masalah-masalah ekonomi, khususnya untuk masalah-masalah ekonomi kontemporer. Untuk itu, dalam kajian kali ini, mari kita sama-sama dengarkan bagaimana Al-Quran bisa memberikan solusi di dalam permasalahan tersebut. Untuk itu, mari kita hadirkan narasumber kita, Bapak Dr. Ahmad Holik MA, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak saja menjadi pertanyaan dari saya pribadi, tetapi juga ini mewakili dari teman-teman yang khususnya sedang mendalami masalah ekonomi Islam. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer? Ya, betul. Saya kira terima kasih Ibu Bunda Ana Hairani yang mengantarkan diskusi kita pada kali ini. Tadi disampaikan bahwa Al-Quran prinsipnya adalah salah satu kitab yang komprehensif. Artinya berbagai persoalan dalam kehidupan manusia sebenarnya sudah terjawab dalam Al-Quran. Hanya masalahnya apakah semua hal-hal yang detail yang masuk dalam perkembangan modern itu tercover dalam Al-Quran. Nah, dalam konteks ekonomi memang ada problem-problem kontemporer yang secara tekstual tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi berkembang, ya. Itulah yang kemudian kalau kita bicara dalam konteks akademik, di kampus itu ada semacam mata kuliah yang nomenklaturnya itu Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer. Artinya bahwa ada problem-problem modern yang merupakan produk ekonomi modern dan jawabannya tidak tertulis di dalam teks-teks Quran maupun hadis. Itulah yang disebut dengan problem ekonomi kontemporer. Kira-kira begitu. Baik, Pak Dokter. Nah, kira-kira apa saja cakupan dan ruang lingkup dari kajian Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer ini? Ya, jadi kalau kita mencoba memetakan ya objek kajian dalam Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, ini tentu dari segi terminologi aja kita bisa membaca bahwa yang menjadi objek kajian Kapita Selekta Ekonomi Islam adalah problem-problem ekonomi, produk-produk ekonomi modern yang tadi tidak tertulis dan tidak terjawab secara teks dalam Quran hadis. Misalnya ya, di situ ada sekarang berkembang ada obligasi syariah. Tidak ada kita temukan dalam Quran maupun hadis secara teks. Semangatnya ada ya. Maka perlu dijawab dengan itulah yang disebut dengan problem kontemporer ekonomi Islam. Ada lagi misalnya pasar modal syariah. Sekarang berkembang kan ya. Pasar modal syariah secara tekstual kita sulit merujuk ke dalam Quran maupun hadis karena tidak ada. Nah, itu masuk dalam kategori problem Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, atau dalam tradisi akademik itu kita rumuskan sebagai al-waqi'ah al-hawadisah fil iktisadiyah ya. Jadi problem-problem kontemporer dalam bidang ekonomi Islam. Itu kira-kira terminologi simpelnya ya tentang ekonomi Islam kontemporer. Ya mungkin banyak sekali hal-hal yang memang sangat baru gitu ya Pak ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita gunakan, misalnya seperti ATM gitu ya, itu kan mobile banking itu tidak terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis, tetapi kita sekarang sering melakukan
melakukan transaksi menggunakan fasilitas tersebut. Kemudian bagaimana menurut Bapak paradigma hukum dalam menyelesaikan problem kontemporer ekonomi Islam? Oke, jadi begini, kalau kita merujuk pada sistem atau paradigma hukum Islam untuk menyelesaikan problem-problem kontemporer itu, kita petakan menjadi dua, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-masail al-fiqhiyah, mungkin bisa ditambah al-hawadisah al-iqtisadiyah. Jadi masalah fikih Islam ekonomi kontemporer itu terbagi dua, ya. Ada yang mansus, ya. Yang mansus itu berarti ada rujukannya secara tekstual dalam Quran dan hadis. Jadi ketika kita menemui masalah, lalu kita merujuk pada Quran dan hadis ternyata ada, selesai. Itulah yang disebut dengan masalah yang mansus. Tapi yang kedua ada yang ghair mansus, ya. Ghair mansus itu artinya problemnya berkembang dalam masyarakat maju, tapi ketika kita merujuk pada Quran dan hadis secara tekstual tidak ada. Inilah yang disebut ghair mansus. Maka perlu penyelesaian. Apa penyelesaiannya? Nah, itu biasanya dalam tradisi ilmu usul fikih kita mengenal ada ijtihad, ya. Jadi ATM, imani, ya, disruption, pasar modal syariah itu diselesaikannya dengan ijtihad. Ya, ijtihadnya tentu ada ukuran-ukurannya, ya, karena kalau orang berijtihad tanpa ukuran juga tanpa pedoman jadi tidak valid, ya. Jadi saya kira itu, ya, cara berpikir hukumnya. Kita petakan dulu mana yang mansus, mana yang ghair mansus. Dan yang ghair mansus inilah yang nanti akan diselesaikan dengan menggunakan metode ijtihad, gitu. Baik. Berikutnya tadi Bapak sudah sedikit menyangkut tentang alat ukur. Nah, kira-kira alat ukurnya seperti apa untuk menentukan kebolehan atau kehalalan dan keharaman dari produk hukum ekonomi kontemporer ini? Oke, ini pertanyaan menarik, ya, Bunda, ya, bahwa sebelum menjawab kepada alat ukur, kita mengenal ada konsep tentang maqasidus syariah, ya. Maqasidus syariah itu artinya tujuan disyariatkannya hukum Islam, ya. Artinya apa? Semua persoalan yang terkait dengan instruksi hukum itu harus sesuai dengan tujuan syarak. Nah, biasanya kalau kita menggunakan konsep maqasidus syariah ini merujuk pada salah seorang tokoh namanya Imam Asy-Syatibi, ya, dalam kitab Al-Muwafaqat yang memetakan menjadi 5 itu, ya, ada menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal, ya, menjaga agama, ya, dan satu lagi menjaga jiwa, ya, 5. Nah, lalu apa alat ukurnya? Problem ekonomi kontemporer bisa dinyatakan halal, ukurannya adalah konsep maslahat dan termasuk maqasidus syariah, ya. Kemudian maslahat. Kalau ternyata produk ekonomi kontemporer itu sesuai dengan kemaslahatan umum, ya, dan dia mengandung ada maslahatnya, maka itu bisa diukur sebagai produk yang dibolehkan. Tetapi kalau dalam ketika dilakukan riset dan penelitian, produk ekonomi kontemporer itu ternyata tidak ada maslahatnya, ya, bertentangan dengan semangat Quran dan hadis, ruhnya, dan produknya mengandung madorot, bahaya, maka hasilnya menjadi tidak boleh. Makanya kalau dalam ijtihad untuk problem ekonomi kontemporer selalu ada dua, ya. Ada yang mengatakan boleh dan mengatakan tidak boleh. Itu produk dan itu lazim dalam ijtihad. Jadi saya kira alat ukurnya adalah maslahat tidak, kan. Dan tentu saja maslahat juga harus universal, ya. Maslahat yang universal itu apa? Pertama harus bersifat umum untuk kepentingan banyak. Nggak boleh pertimbangan maslahatnya bersifat parsial, dia harus bersifat umum. Yang kedua apa kemaslahatannya? Tidak boleh bertentangan semangatnya dengan ketentuan teks-teks Al-Quran dan hadis. Semangatnya gitu, ya. Jadi saya kira itu, ya, ukuran daripada sebuah produk dinyatakan boleh untuk dikonsumsi oleh kita semua atau dinyatakan boleh. Ya seperti contoh misalnya tadi, ya. Kalau pasar modal itu dianggap maslahat dan tidak menentang teks atau tidak bertentangan dengan semangat Quran dan hadis, tidak bertentangan dengan semangat dan filsafat ekonomi Islam, maslahatnya, maka pasar modal syariah dianggap boleh. Ya tentu berbeda, ya, prakteknya dengan pasar modal yang bersifat konsep konvensional. Saya kira itu, ya, alat ukurnya tentang sebuah produk ekonomi kontemporer dinyatakan boleh atau tidak. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah disampaikan Pak Dokter.
Tapi mungkin kajian ini tidak berhenti sampai di sini Ya. ya, akan ada kajian-kajian lanjutan ya dari kajian yang kita share pada kali ini. Jadi untuk kajian selanjutnya akan terus berhubungan ya, dan mungkin ini akan kita akan merespon ya pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara. Barangkali ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, jawabannya akan kita berikan di kajian video kajian yang selanjutnya. Demikian, semoga Sebelum ke situ, ya. sebelum ditutup, mungkin saya sebagai pernyataan kesimpulan ya. Jadi ada problem yang berkembang dalam masyarakat modern, tapi harus dijawab berdasarkan hukum Islamnya apa. Ya. Karena di Quran secara teks tidak ditemukan, di hadis tidak secara teks ditemukan, maka solusinya adalah menggunakan ijtihad. Dan ijtihad alat ukurnya tentu kemaslahatan ya dan maqasidus syariah, termasuk menjawab problem kontemporer atau problem ekonomi Islam kontemporer. Saya kira itu sebagai kesimpulan. Ya, demikian kesimpulan yang sudah diberikan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan kajian yang cukup singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan bisa menggali atau menimbulkan lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.